Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Merdeka Makan. Sore ini gue mau ngobrol sama salah satu penggiat kopi, dan dia perempuan dan dia cewek dan luar biasa karena dia udah punya cafe namanya Alfi. Cafe ini adanya di apartemen Pancoran Riverside. Buat kalian yang baru gabung di live gue pengguna gue yang punya. Halo Jani, apa kabar? Gue dulu sering banget di cafe ini pas gue tinggal di sini, cuman karena gue udah pindah jadinya gue. Halo Scorpio, selamat bergabung. Oke. Ya, jadi sore ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah perkopian dan bagaimana kopi itu sekarang trennya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa komen ya, di komen kopi itu ada apa aja sih, ada berapa aja, atau ada macam-macam seperti apa, perbedaannya apa antar varian kopi dan sebagainya. Ya mungkin kalau ini menarik, nanti teman-teman juga bisa tuh istilahnya merekomendasikan ya tempat-tempat kopi mana yang mungkin kita bisa ngobrol bareng, live bareng gitu ya. Oke, ini baru ada Scorpio. Halo Scorpio, thank you ya udah join live. Aku mau coba halo Reis, selamat bergabung. Halo Lili, thank you ya udah bergabung. Sore ini aku sama owner dari ownernya nih. Sorry, ini masih manual banget. Halo, nggak kelihatan kayaknya. Ya, ini adalah owner dari Alfi Coffee. Ya, jadi Alfi Coffee ini adanya di apartemen Pancoran Riverside. Itu untuk yang pertama kali ya, Gan ya? Ya. Ya. Ini nggak kelihatan ya? Gimana caranya ini ya? Kayaknya kita mesti maju sini deh, biar kelihatan ya. Nggak, porsinya mesti sini ya. Oh, gitu Ya. ya. Nah gitu kali ya. Gue sini ya. Ini ya. Biar kita berdua kelihatan ya kan. Tetap nggak kelihatan juga kayaknya. Nah, ini lumayan lah ya. Separuh-separuh boleh lah kita sharing screen. Oke. Nah, kenalin gue perkenal ya teman-teman ya. Halo semuanya, selamat datang di live gue ya. Thank you very much. Ini teman gue namanya Nogan ini kita udah kenal lama, dan beliau salah satu penggiat kopi di Indonesia, dan gue rasa nggak banyak ya penggiat kopi perempuan di Indonesia. Setahu gue sih banyaknya lebih ke arah cowok ya, lebih banyaknya ya. Sekarang udah mulai banyak. Oh, sekarang udah mulai banyak perempuan ya. Banyak serikandi kopi. Oh ya. Nanti Nogan juga akan memperkenalkan varian-varian kopi apa aja sih di Indonesia ini, dan untuk Alfi sendiri sekarang tuh ada berapa cabang ya, udah berapa lama, kita bakal kenalan lebih jauh lagi. Dan buat teman-teman yang memang pengen tahu lebih banyak tentang kopi, nanti bisa komen karena kita belum invite teman-teman nih untuk bisa join live, jadi nanti di komen aja, siapa tahu nanti kita bisa jawab. Iya, back light. Gimana ya caranya ya? Kita putarnya ke sini, kita nongkrongnya jadi ke arah mereka. Gini ya. Bukan ke sini. Sebentar ya teman-teman. Ini karena Ini manual. di sini. Oh. Nah, di sini. Ya, ini. Nah, gini loh. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini malah bentukan kita ini bentukan kopi, kafe kopi. Betul. Ya, yang ada di ini cabang pertama ya. Di sini aja betul. Iya. Maaf, ini manual banget ini. Kita sangat manual banget ya. Halo semuanya, thank you ya udah bergabung. Nah, Iya. oke, Ya. mengenal lebih jauh sosok Nogan Simanung Khalid nih ya. Ya. Ini teman aku. Hai Nogan, selamat sore, apa kabar? Sore, apa kabar? Kalian apa kabar yang lagi nonton? Terus Iya. siapa tadi namanya ada Scorpio, ada Iya, Ceceing, Ceceing. ada Daria, ada Kak Lili. Halo semuanya, thank you ya udah join di live ini. Ya. Oke, Gan, boleh Ya. cerita nggak asal mulanya kamu tertarik di dunia kopi ini apa ya? Jadi waktu itu gue tuh kerja di perusahaan ekspor kopi. Gue
ditempatin di luar juga di Amerika waktu itu untuk mengekspor kopi Indonesia. Jadi kopi Indonesia tuh udah terkenal banget. Jadi ada Mandailing, ada Lintong. Kalau kita bicara dari Sumatera ya, tapi di Jawa juga banyak. Ada mungkin kalau yang udah terkenal tuh Puntang dari Jawa Barat, Garut, Temanggung, ada Sulawesi, Bali, Flores, ada Papua juga, semua terkenal dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Indonesia terkenal sekali dengan kopinya, penghasil kopi terbesar ketiga di dunia dan penghasil kopi spesialty terbesar di dunia. Berarti sebenarnya kita wajib bangga ya sebagai Indonesia karena kopinya luar biasa kaya sebetulnya ya. Oke, dari pengalaman kamu kerja di Amerika, kemudian kamu lanjutkan ya interest kamu itu untuk benar-benar terjun ke dunia kopi gitu kira-kira ya Gan ya. Betul. Itu dari tahun berapa itu Gan? Waktu itu kerja di perusahaan eksportir kopi itu itu apa ya? Kayak ada iklan di situ. Sorry ya teman-teman ya, jadi soalnya ini dadakan. Tiba-tiba ditarik buat ikutan live ya. Jadi tiba-tiba ada geser ke kanan, geser ke kiri, iklannya itu ya apa? Ya ini untuk yang, nah ini yang sudah bergabung. Sudah bergabung. Oke, kenapa gue juga jadi kayak kelihatan? Oke. Ya ada iklan di belakang, ada barista saya. Oh, ini baristanya juga perempuan juga. Jadi kafe ini cewek semua. Cewek semuanya. Jadi memang girl power ya. Serikandi kopi semuanya ada di Alfie Coffee. Oke lanjut. Jangan kenapa nggak pakai apron, jangan. Oh, harus pakai apron. Oh iya, SOP-nya ya. Iya, ketahuan SOP-nya nggak jalan, tapi nggak apa-apa. Itu terjadi kok di mana-mana gitu ya. Oke, lanjut. Jadi tadi pertanyaannya udah. Dari tahun berapa di Amerika? Udah berapa tahun di dunia kopi ini? Iya, jadi yang pasti di waktu itu kerja di perusahaan eksportir kopi dari 2010, ditempatkan di Amerika dari 2012, masih pulang pergi sampai 2017. Ya oke. Kemudian 2016 sebetulnya gue udah resign. Lu 2016 resign, tapi 2017 masih disuruh kantor untuk pergi ke Amerika untuk ngecek kantor di sana karena belum ada pengganti waktu itu. Jadi masih bisa dibilang bolak-balik sampai 2017. Dari 2012 sampai 2017. Waktu itu gue based di LA, di Los Angeles, tapi traveling ke New York, ke San Francisco, itu semuanya urusannya kopi. Jadi waktu itu gue ke New York. Berarti itu perusahaan kopi gitu ya? Tapi US company apa Indonesian company? Oh, Indonesia company tapi based di Amerika. Betul, dia punya kantor pusat di Sumatera Utara. Sumatera karena kita banyak ekspor itu waktu itu 90% kopinya dari Sumatera. Aceh, Gayo, Mandailing. Makanya tadi kita lebih banyak ngobrolinnya soal Sumatera kopi. Tapi sebetulnya kesininya kita udah ngambil dari beberapa origin, Bali, Jawa, Sulawesi, Papua, Flores gitu. Oke. Nah, waktu 2016 gue resign, 2017 gue bangun perusahaan namanya PT Manual Mamora Indonesia. Mamori, tapi di bawah itu sebagai holdingnya, di bawahnya ada brand Alfie. Alfie itu stands for It's All About Coffee, about the coffee bean, coffee leaf, and coffee waste. Jadi di Alfie sendiri kita jual kopi dari seluruh Indonesia. Terus juga ada teh dari daun kopi. Kita cuma jual teh dari daun kopi atau kita sebutnya kahwa. Jadi udah nyobain kan? Iya udah. Enak ya. Iya. Nah ini teman-teman ini adalah varian teh daun kopi tadi ya yang tadi Nogan sampaikan. Ini sebenarnya enak banget teman-teman. Jadi sebenarnya ini originnya adalah teh dari daun kopi. Oh ini daun kopi, tapi disebutnya teh. Daun kopi yang dijadikan teh disebutnya kahwa. Oh, daun kopi yang dijadikan teh disebutnya kahwa ya. Campur lemon, ada lemon ini. Lemon, ada serai. Kalau mau pakai gula boleh, kalau enggak juga tetap enak. Ini salah satu varian unggulannya kita gitu. Jadi kita nggak jual teh biasa. Kita jualnya teh dari daun kopi karena tadi it's all about coffee, coffee bean, coffee leaf, coffee waste. Coffee waste. Iya, coffee waste. Ini kayaknya kalau yang kahwa ini gue nggak banyak nemu di tempat lain iya. Apakah ini memang belum banyak dikembangkan oleh para penggiat kopi atau gimana kan? Memang belum banyak ya, orang masih mengembangkan bijinya doang. Tapi waktu itu gue pernah bawa biji kopi maksudnya. Oke. Itu tuh waktu gue pameran di Amerika di Seattle, kita memperkenalkan ini melalui petani yang ada di Sumatera Barat. Nah waktu itu ternyata animonya cukup bagus ya, makanya akhirnya gue bawa teh dari daun kopi ini ke coffee shopnya gue gitu. Karena kalau di perusahaan gue yang dulu nggak mau.
Oh, kenapa? Karena menurut Nilai dia- keekonomian kurang ya? maksudnya kurang, orang belum mengerti kan. Kalau mengeducate lagi tuh it takes time untuk mengedukasi orang kan. Rasanya orderan gue bukan sih. Oh, gue minum ya? Sorry, Tapi nggak nggak, aku apa-apa. cuma mau merasakan. Sebenarnya aku udah berkali-kali ya minum teh kahwa. Ini sebenarnya teh ya? Betul. Iya, ini Teh enak. teh kahwa ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau merasakan, dan ini sebenarnya merupakan peluang bisnis ya, Iya. karena belum banyak yang mengembangkan, bener nggak? Dan kita udah ekspor ke UK loh. Oh, ini udah diekspor ke UK teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar mengenai varian kopi yang bukan kopi yang dia menjadi teh, ini adalah salah satunya teh daun kopi atau kahwa, dan teman-teman bisa nyoba di Alfie Coffee yang ada di apartemen Pancoran Riverside di Jakarta Selatan. Gitu. Atau mau beli juga bisa. Mau beli juga bisa, mau nanya-nanya ya itu juga bisa. Di Shopee juga udah tersedia ya. Tersedia kalau mau beli, tapi bukan yang kayak begini ya, tapi yang bubuk. Oh, tehnya. berarti kamu juga ada ke jual yang bubuknya Iya, gitu ya? Kita ada Oh. jual ke coffee shop lain juga gitu. Enak. Enak. Enak sebenarnya ini bukan orderan gue tapi orderan dia sendiri. Coba saya minum ya, nggak apa lah teman-teman ya. Biar ngerasain. Iya. Biar tahu rasanya apa. Dan Iya. ini teh daun kopi ini atau kahwati ini tinggi antioksidan. Jadi Oh. bagus untuk mengeluarkan racun gitu. Jadi buat yang katanya mau diet juga boleh, cobalah gitu. Oke. Dan yang nggak suka gula, dia punya sweet aftertaste. Jadi dia Nggak pahit banget nggak ya? pahit banget kayak kopi. Dia enak tetap walaupun dia nggak dikasih gula. Maksudnya dia tetap berarti enak. teh tawar kahwa pun enak. Enak, betul. Kahwa tawar juga enak, tidak terlalu pahit gitu lah Betul, intinya betul, ya. iya. Oke. Nah, setelah 2017 berarti langsung berdiri holdingnya itu PT Mamori itu ya, Nogan ya? Mana Mamori Indonesia tuh kita singkat sebagai Mamori. Tapi di Mamori itu waktu di awal gue tuh bukan buka coffee shop, tapi waktu itu di awal bukannya masukin ke retail, masih trading tuh masih Oh. ekspor, masih trading tapi green bean. Terus masukin ke supermarket dan waktu itu kita ada di airport. Kita ada di 10 airport di seluruh Indonesia. Terus waktu itu kita ada di supermarket seperti di Korean supermarket ada lah ya namanya, ada di beberapa department store juga. Iya. Tapi setelah COVID kita switching atau kita merubah bisnis kita menjadi, kalau retail orang kan nggak ke supermarket, orang juga nggak Ke bandara, traveling, orang nggak ke pulang. bandara. Iya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ada di jalur food service, kita buka coffee shop gitu, karena kan orang WFH ya, Iya, WFH iya, lebih betul. banyak di coffee shop gitu. Tapi tetap masuk di retail, masuk di supermarket, cuman udah berkurang nggak kayak di awal. Tapi untuk trading kita masih jalanin, untuk ekspor green bean masih kita jalanin. Tapi sekarang kita udah mulai mengembangkan ekspornya tuh ke teh dari daun kopi tadi. Oke. Oke. Oke, teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa ya di komen. Jadi dapat hadiah. Nanti kita beneran gue kirimin hadiah. Oh, nanti kalau ada yang nanya komen nanti bisa ini ya. Dapat hadiah. DM dapat hadiah dari ownernya nih, owner dari Alfie Coffee ya. Iya. Nah, oke, dari 2017 kemudian awal-awal itu retail dan sebagainya. Kemudian menuju ke bisnis kafe ya. Kafe coffee sekarang udah punya berapa cabang Nogan Kita Alfie ini? punya 3, satu di stasiun MRT Lebak Bulus. Stasiun MRT Lebak Bulus. Jadi kalau teman-teman nanti pas naik MRT Iya. di Lebak Bulus Iya. itu ada Alfie. Nah, ini yang punya nih. Nah, ini ownernya. Terus kita ada di Sudirman di Taman Sumenep Promenade. Sudirman, Taman Sumenep Promenade. Promenade. Di dekat Jadi pinggir jalan ya itu pinggir ya. jalan banget. Jadi kalau teman-teman pulang kerja, jalan kaki di pedestrian di Iya. Tamrin ya berarti Iya, ya. Tamrin yang seberangnya mau nyebrang ke Grand Indonesia. Nah, itu ada juga Alfie itu binaan ini ya, binaan Pemprov DKI. Pemprov DKI. Yang benar. Oke, yang kedua, yang ketiga ini sebenarnya yang pertama ya. Ini sebetulnya yang pertama. Dan yang paling besar ya. Betul, yang paling besar yang menjadi hubnya kita kali ya. Gitu. Ini yang terbesarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tinggal di selatan, daerah Pancoran, Pengadegan, Kalibata, Pasar Minggu itu deket-deket semua, boleh coba di sini. Tadi ada varian selain kopi, ada teh daun kopi atau kahwa tadi Iya, ya. betul. Banyak juga kok dari beberapa ada customer kita yang datang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Ciputat. Kalau beruntung akan ketemu langsung sama ownernya ya. Oke. Gan, during your business gini ya, apa sih challenge-nya? Karena kan kalau kita tahu sekarang tuh kayaknya kopi udah luar biasa banyak ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat tuh kopi sepeda Ya. sekarang yang di harga 8.000 atau 7.000 itu ada tapi dengan brand, bener Ya, nggak? Gitu. Nah, during your experience nih, apa sih challenge terbesarnya untuk lo tetap
eksis, nggak hanya eksis sebenarnya tapi tetap survive dan berkembang gitu. Ya. Yang paling Mungkin kalau teman-teman pengen belajar ya untuk bisnis kopi itu apa challenge-nya gitu. Iya. Menurut Nogan tuh apa terbesarnya? Yang pasti mungkin gue bukan kayak ngeguruin atau gimana, cuman sharing aja, sharing Iya. experience. Pasti lebih banyak pebisnis kopi yang jauh lebih hebat dan lebih Iya, besar betul. bisnisnya. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman sebagai UMKM, challenge-nya yang paling besar tuh kalau kopi memang di mana-mana tuh sebetulnya banyak bisnis kopi yang bertumbuh. Banyak banget coffee shop dalam apa namanya jarak kayak 100 meters away udah ada coffee shop, 200 meter juga udah ketemu coffee shop. Tapi pada saat bertumbuh mereka juga banyak yang tutup karena mungkin mereka nggak memahami bisnisnya. Gitu. Maksudnya gue beruntung karena gue memahami bisnisnya dalam arti karena gue pernah kerja di perusahaan kopi dan gue bekerja dari hulu, sekarang gue pegang hilir gitu. Jadi setidaknya at least gue memahami hulu sampai hilirnya perkopian di Indonesia. Kalau kita bilang pasti banyak lagi pendekar kopi yang lebih paham tentang kopi, tapi setidaknya gue memahami secara basic tentang perkopian ini seperti apa gitu kan. Itu. Nah yang kedua gue bilang menurut gue mungkin satu tadi challenge-nya karena orang banyak tidak memahami bisnisnya pada saat dia menjalankan, dia menyerahkan ke baristanya. Ya dia sendiri nggak ngerti, yang penting udah jalan tapi orang jadi tutup gitu karena dia depends on barista. Pada saat baristanya pergi dia bingung gitu ya. Yang kedua mungkin nggak punya USP, unique selling proposition-nya mau kayak apa. Banyak coffee shop yang dibuka tapi nggak tahu ini sebetulnya positioningnya mau kayak apa gitu. Kamu positioningnya mau di mana, mau ngapain, kamu mau carry apa gitu. How you want to carry yourself how do you want to carry your coffee shop ya? Mau offering apa, mau memperkenalkan seperti apa ke customer gitu. Nah tapi kalau di Alfie kita tuh clear banget, kita tuh positioningnya memang kita hanya menjual teh dari daun kopi. Our tea selection itu hanya kopi lifting. Terus yang kedua memang kopi Indonesia only, dan yang ketiga kita hanya menjual makanan Indonesia. Kebanyakan coffee shop lain mungkin dia ada coffee shop, kopinya mungkin kopi Indonesia, tapi mereka jualannya French fries, ada pasta, ada croissant, gitu. Tapi kalau kita tradisional banget, kita tuh kayak pisang goreng. Kita elevating warung kopi, tetap ada Indomie. Tapi kita elevating in a modern way, mungkin gitu ya. Jadi orang tetap bisa ngerasain warung, tapi in a modern way, yang mereka juga nyaman untuk kerja. Mungkin itu yang positioning yang kita coba tawarkan ke customer-nya kita. Gitu. Terus yang keempat mungkin challenge-nya adalah balik lagi capital kah, karena banyak sekali kayak zaman sekarang tuh ekonomi itu fluctuate ya, pertumbuhan ekonomi itu fluctuate, ada inflasi juga, bahan baku tuh naik harganya, kopi itu udah naik 50% malah even lebih gitu dari awal kamu ini. Susu juga naik, kita banyak pakai fresh milk, gula juga naik, semuanya pada naik, inflasi 3%, 5% gitu. Itu juga yang harus dipahami oleh para orang yang mau berusaha. So how you adjust your cost of goods sold gitu loh. Gimana caranya supaya cost-nya ini bisa ditutupin dengan kenaikan harga-harga tapi tetap memperhatikan buying power dari customer. Itu juga strategi yang harus dipikirkan gitu. Jadi banyak. Kelima mungkin adalah sebagai perempuan ya. Mungkin itu challenge-nya. Jadi mungkin banyak hal-hal yang mungkin terbatas yang kita nggak bisa kerjakan sebagai seorang perempuan. Tapi at the end kita semuanya perempuan kok gitu. Kita berusaha untuk membuktikan bahwa saya sebagai perempuan, karyawan saya semuanya perempuan, kita kok bisa berjalan gitu kan. Kalau yang lain-lain mungkin yang eksternal lah, ada force major kayak COVID, terus mungkin capital, cash flow lah, itu tuh biasa lah, normal lah. Gimana kita pinter-pinternya aja memanage gitu kan. Terus SDM itu juga menjadi salah satu challenge yang sangat besar kalau menurut gue pribadi ya. Kita udah mau maju, turnover-nya tinggi ya. Jadi biasanya kan kita udah punya karyawan yang bagus, tiba-tiba customer kita ambil dengan gaji cuma beda-beda 200.000 juga karyawan kita pergi. Jadi kita training lagi berulang-ulang. Tapi kan kita juga nggak, kalau orang bilang kenapa nggak kasih gaji yang lebih tinggi? Ya kita harus make sense lah. Kita harus realistis. Berapa gaji yang harus kita tetapkan? Bukan berarti kita nggak mau ngegaji gede, tapi kita harus tahu cost-nya seperti apa, berapa persen cost yang harus kita keluarkan untuk itu gitu kan. Karena orang kan cuma ngomong teorinya kan begini, nggak sesimpel yang lo bayangin waktu kalau misalnya lo ngerjain coffee shop lo sendiri gitu. Jadi menurut gue, aku pribadi sih challenge-nya banyak, tapi gimana kita aja mencari solusinya gitu.
Oke, nah itu kira-kira sih teman-teman, dan selamat bergabung juga ya teman-teman yang baru bergabung nih, mungkin ya nggak dari awal tapi kita sebenarnya baru mulai kok. Jadi hi, thank you ya sudah bergabung di live TikTok sore ini. Sebenarnya live dadakan ya. Ya live dadakan ini beneran. Ya sebenarnya Nggak sempat ke salon ya. iya nggak sempat untuk touch up dulu nih kita ya, belum mandi pula sore ini ya. Ya. Oke, tadi sudah disampaikan ya perjalanan bisnisnya Mama Mori, kemudian sampai menjadi Alfi, kemudian challenge yang dihadapi, misalnya mau teman-teman itu pengen ya merambah gini ke dunia perkopian gitu ya. Ya. Nah menurut Logan sendiri nih, sekarang kan iklim kompetisinya luar biasa ya, gitu. Sementara aku nggak tahu nih sebenarnya sampai sejauh mana sih orang Indonesia itu well known about what is the difference between satu kopi dengan kopi yang lainnya gitu. Ya. Karena sometimes kemarin tuh kan booming tuh kopi gula aren, semua orang membuat yang namanya kopi gula aren gitu ya. Nah bagaimana Alfi sendiri itu berkompetisi terutama terhadap price lah. Ya. Gitu, karena price ini sangat-sangat sensitif ya, faktor yang sangat sensitif yang kemudian menjadi influence customer untuk memutuskan pembelian gitu kan. Nah, bagaimana sih strategi pricing menghadapi di luar tadi ya challenge, mungkin menjadi salah satu juga ya, tadi misalnya ada USP tadi, tapi ada nggak hal lainnya yang lebih ke arah pricing strategi nih, karena kita keluar apartemennya aja udah berjejer ya, kopi shop yang kecil, yang sedang, yang sepeda, yang motor, yang everything, yang di Car Free Day, baristanya aja barista lengkap, tapi dia menjual kopi low cost coffee gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian secara pricing strategi itu di manage gitu oleh Alfi sendiri menghadapi persaingan yang luar biasa di dunia perkopian ini ya. Ya, good question. Intinya semua orang itu punya budget, dia punya budget berapa yang dia akan spending untuk beli kopi. Mungkin ada yang minimum dia budget satu hari keluarin 50.000, berarti dia bisa beli 2 cup 25.000, let's say 25.000 atau 20 ribuan ya. Ada yang mungkin dia punya budget sampai 100.000 gitu. Nah balik lagi tadi positioningnya Alfi itu di mana? Alfi itu bukan di low cost coffee. Kita nggak jual di 8.000, kita nggak jual di 7.000, kita nggak jual di 10.000. Karena apa? Karena memang kopi kita beneran grade 1 kualitasnya, kita nggak bisa di angka itu. Kita memang jual di angka 20 ribuan, 23 ribu kalau untuk kopi susu Pelaren, kopi susu Alfi itu di 25 ribu, which is buat gue pribadi itu cukup make sense ya untuk orang yang udah punya budget untuk beli kopi. Satu lagi positioning kita mau, itu tadi kita bukan di low cost coffee, kita memang bisa dibilang B bisa jadi ke A dikit, ya B gitu ya. Tapi walaupun mungkin orang bilang kalau B itu kan di tengah-tengah ngebingungin, enggak juga, gimana kita memanage kan gitu. Nah misalnya kita ngomongin di residential area di apartemen Pancoran Riverside, kita di sini tuh ada, kita nggak usah sebutin merek, tapi ada kopi-kopi lain yang memang harganya jauh lebih murah, tapi mereka tetap kesini gitu. Kenapa? Karena satu, mereka adalah loyal customer, kita sudah membangun loyal customer kita selama 3 tahun. The way we are serving our customers, terus juga our hospitality, our quality, itu membangun loyalty gitu ya. Jadi loyal customer kita meskipun ada yang murah, mereka tetap datang ke sini. Satu. Yang kedua mungkin quality. Pada saat dia sudah punya buying power minimum Rp50.000, dia nggak perlu lagi untuk mikirin ada 8.000, ada 7.000, karena dia pasti prefer untuk quality over price misalnya gitu. Jadi dia tetap memilih kualitas kopi dibandingkan harus bayar murah, kan gitu. Jadi dia oke untuk beli yang harga 20 ribuan karena memang budgetnya udah disiapin segitu gitu. Terus yang ketiga, kita nih ada di mana dulu? Kita mikir, misalnya kita ada di selatan, ada di residential area, dan pasti kita udah tahu buying powernya mereka berapa. Jadi harga kita bisa masuk nih. Apalagi sebetulnya kalau mereka datang ke sini tuh berulang-ulang. Jadi bisa satu hari mereka bisa duduk. Ya semua orang bilang gitu kok, kalau di kedai kopi duduknya berjam-jam. Padahal belinya cuma satu kopi doang ya. Tapi gimana kita mendrive mereka supaya impulse buying, gak cuma beli satu, tapi pada saat nongkrong belinya 2, beli 3, itu juga ada strateginya. Cuman nggak mungkin diomongin semuanya di sini ya. Gitu. Jadi bagaimana kita mendrive mereka untuk gak cuma beli 1, tapi beli 2, beli 3 gitu. Jadi walaupun duduknya satu, tapi walaupun satu, tapi spendingnya misalnya sampai 100.000 satu harian gitu. Jadi mungkin kalau price wise
balik lagi ke positioning, kamu ada di mana gitu loh, market yang mau kamu tuju ada di mana, sesuai nggak dengan price kamu. Belum, jadi gini, ada pengalaman juga, dia masuk di kelas yang cukup, katakanlah di kelas B, misalnya ini di kelas B, dia jualan harga 10.000, dia jualan 8.000, ternyata dia malah nggak laku. Karena ternyata Karena memang orang, kualitas yang di ini ya. orang di kelas itu dia tidak mencari yang murah, dia mencari kualitas gitu. Jadi balik lagi mau kemana price-nya. Kalaupun katakan sekarang kan udah banyak yang 8.000, 7.000, silahkan. Kita punya market yang berbeda. Kita tidak berkompetisi head to head. Kita punya kompetitor yang berbeda gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Sekarang kan balik lagi, customer akan memilih dia mau kopi yang seperti apa. Silahkan dia mau beli low cost. Tapi itu bukan market kita. Market kita ada yang lain gitu. Jadi balik lagi 8.000, 7.000 yang merek J, yang merah dan sepeda itu bukan kompetitor kita ya tuh. Sorry to say gitu. Tapi balik lagi, kopi itu subjektif. Iya, Kamu betul, suka, betul. kamu suka yang 8.000 ya udah nggak apa-apa, beli aja gitu. Tapi kalau kamu suka 25.000 datanglah ke Alfie misalnya gitu. Iya ya. Dan balik lagi ke ini ya, tadi mau di mana segmen targetnya ada di mana, mengetahui banget playingnya ada di mana ya kan. Kemudian berarti kan yang di selling itu kan kualitas gitu teman-teman. Jadi kalau kalian penikmat kopi mungkin udah paham gitu ya. Kan ada bedanya ya, suka kopi dan penikmat kopi ya kan. Kalau suka kopi mungkin hit and run ya kan, dia 7.000 800.000 udah oke. But kalau yang memang penikmat kopi, dia bakal paham ini grade kopi apa, value for money atau enggak gitu. Jadi itu memang kayak semacam apa ya istilahnya itu ya itu akan bertumbuh seiring dengan teman-teman akan memutuskan sebagai penyuka doang atau penikmat gitu. Nah itu memang akan terbentuk, marketnya akan terbentuk dengan sendirinya gitu kan. Kalau memang teman-teman memiliki sense of itu gitu. Betul. Oke. Halo teman-teman, mungkin yang baru gabung ya, kita bicara sore-sore santai di Sabtu santai nih. Dengan angin semilir di apartemen Pancoran Riverside ini di pinggir kali, sebenarnya makanya namanya Riverside. Jadi anginnya sepoi-sepoi. Boleh teman-teman yang menyukai live kita boleh like ya, boleh dikasih like atau mau kasih hadiah ke kita juga, kita sangat terima kasih sekali kalau mau ngasih hadiah ke kita, ke saya berarti ke akun saya. Oke. Gan, pertanyaan berikutnya, sebenarnya varian kopi itu ada berapa ya Gan ya? Kan ada yang Torabika, Torabika? Ada yang Arabica. Oh iya Mbak, makasih ya. Ya makasih ya. Thank you. Dah. Diapain live? Thank you. Mbak, thank you. Tadi kayaknya udah cipika-cipiki. Bentar ya teman-teman ya. Bye dah. Yo, thank you ya, thank you. Nah, terus Kan ada varian kopi apa sih kalau Arabica, ada Robusta. itu tuh grup kopi atau gimana? itu jenis varietas kopinya mungkin. Jenis varietas kopi di dunia ini berarti ya. Varietas kopinya ya. Jadi varietas kopinya itu kan ada Arabica, terus ada Robusta, ada Excelsa, ada satu lagi Liberica. Iya, tapi mungkin yang kayak lebih- brand kopi juga ya. Iya, tapi kita Kafe nggak itu nggak ngomongin Liberica. kita nggak ngomongin Iya, brand, iya, kita iya, dibayar oke. ngapain ngomongin itu ya kan. Apa bedanya di antara varietas itu kan sebetulnya? mungkin yang Preferensi apa yang orang-orang kemudian pakai untuk menentukan oke gue suka kok Arabica, oke gue suka Robusta gitu Robusta. ya. Yang paling common mungkin kita bicaranya Arabica dan Robusta ya. Tapi yang paling lebih common lagi di Indonesia itu yang dipakai adalah Robusta. Jadi Robusta itu dia mungkin secara umumnya rasanya lebih kepahit dan mungkin profilingnya lebih ke nati gitu. Tapi kalau kita bicara Arabica, dia tuh profilingnya lebih banyak, cup profilingnya. Jadi cupping profilingnya ada floral, ada maksudnya ada herbal, ada spicy notes, ada chocolate, ada misalnya vanilla, ada karamel, ada macam-macam kalau Arabica. Dan kecenderungannya mungkin lebih umum, dia tuh lebih asam, acidity Kalau yang Arabica, iya. oke. Tapi kalau kita bicara Excelsa sama Liberica sebetulnya jarang banget dipakai. Jarang banget dipakai. Kalau untuk rasa mungkin kita belum
belum bisa menyarankan untuk dipakai sejauh ini ya, karena market di Indonesia juga nggak banyak untuk Liberica dan Excelsa. Tapi yang paling common itu adalah Robusta dan Arabica. Kalau di Alpi sendiri kita lebih banyak pakai Arabica. Arabica menurut kita lebih bagus, walaupun nggak semua orang suka Arabica karena ada asemnya, ada acidnya ya, ada acidity-nya. Mungkin orang belum terlalu terbiasa, orang biasanya kalau kopi itu harus pahit, padahal sebetulnya nggak juga. Jadi kita lebih banyak pakai Arabica. Tapi ada blend yang kita pakai dengan Robusta untuk espressonya kita gitu. Tapi iya, tapi ininya sedikit sih, persentasenya sedikit kalau untuk Robusta gitu. Itu dia. Mikir. Berarti Arabica itu ada asam-asamnya Ya, gitu betul, ya. betul. Di A ada asam-asamnya. Ada asam-asamnya. Ya. Oke. Nah, terus kan berkembang nih kan berbagai macam, kalau kita ke warung kopi ya, Ya. ada macam-macam kopi lah, nggak hanya gula aren kan salah satunya aja yang sempat booming. Betul. Tapi di luar itu tuh ada yang macam-macam lah, ada yang dalgona kopi lah, Ya. ada yang macam-macam lah ya, yang diciptakan gitu. Ya. Nah, sebetulnya itu tuh mengacu kepada trend taste atau memang di perkopian itu udah memang ada, kayak misalnya kita let's say espresso, Ya. itu kan kayak everlasting ya, maksudnya everlasting gitu, kayak dari dulu sampai sekarang ada gitu. Tapi kalau yang kekinian itu tuh gue gak ngerti sih, apa itu begitu hanya tren aja atau gimana gitu, untuk menciptakan suatu itu tuh taste yang diciptakan seseorang atau secara umum memang ada gitu. Setiap pasti dia ada tren ya, tren minum kopi misalnya ya kayak kemarin dalgona sempat happening gitu. Terus kalau kopi susu gula aren menurut gue itu bakal menjadi tren yang everlasting karena aren tuh disukai sama semua orang. Itu baru ya kalau aren itu. Aren tuh sebetulnya dulu tuh yang mempopulerkan tuh tuku. Kopi tuku. Namanya kopi tetangga, ya, kopi susu tetangga. Nah waktu itu akhirnya orang suka, lama-lama semuanya jualan kopi susu gula aren. Tapi kalau gue bilang dia adalah pioneernya si kopi tuku ini gitu. Tapi kalau dalgona kan sekarang trennya udah nggak ada ya. Dia memang waktu covid aja karena bisa dibuat sendiri. Kalau kita bicara espresso, semua kopi base-nya pakai espresso base itu maksudnya kalau kopi susu kalau pakai mesin itu adalah espresso base. Jadi espresso base itu adalah ekstra kopi. Kita mau bikin kopi susu gula aren, kalau kita pakai mesin espresso, mesin profesional, itu pasti ada espresso base, ekstra kopi baru dicampur dengan susu, campur dengan dengan gula aren misalnya gitu. Jadi espresso memang bukan bagian dari tren karena dia adalah bagian dari ya udah dia basic untuk bahan baku buat kopinya gitu loh, buat si kopi susu tadi gitu. Tapi buat yang nggak punya mesin kopi, dia bisa buat espresso mungkin secara manual, tapi mungkin ada perbedaannya. Kalau misalnya mungkin kalau perbedaannya yang bisa terlihat itu kalau pakai mesin kopi profesional itu bisa kelihatan kremanya, tapi kalau manual kadang keluar kremanya, kadang nggak keluar kremanya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang banyak yang juga pakai kopi instan ya, mungkin yang kayak 8.000, 7.000 tuh mungkin dia pakai kopi instan terus tinggal dicampur susu sama gula aren mungkin gitu. Jadi, nah, gue belum melihat. Sekarang kadang-kadang juga suka banyak yang kayak kopi tapi pakai DNA powder, misalnya pakai taro lah, pakai boba-bobaan lah, pakai apa. Tapi itu kayaknya trennya juga bakalan hilang sih. Nah di Alpi sendiri kita nggak main tren banget. Karena customer kita cukup mature dalam arti umurnya udah 30-an gitu. Mereka nggak mencari tren-tren gitu ya. Mereka lebih mencari kopi apa yang memang mereka suka untuk minum. Dan sekarang mungkin kayak kopi yang lebih sehat, nggak pakai gula atau less sugar misalnya kayak begitu. Susunya mungkin diganti jadi susu yang almond misalnya kayak gitu, atau soya misalnya. Oke, nah teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya nanti ditanyakan di komen, nanti akan ada hadiah khusus nih buat teman-teman yang mau komen di sini. Dan boleh dong kasih like atau mau sharing, boleh banget untuk di share, like and comment. Ya, like and comment. Iya. Oke. Nah kan di Indonesia kan tadi balik lagi ya, kan banyak banget nih dari mungkin hampir semua daerah mungkin ada ya, kopi Toraja, kopi Bali, kopi mana let's say Lawu lah, kopi mana. Di Alfi sendiri mostly dari mana kan? Ya, Alfi memang karena dulu kita basicnya belajar banyak tentang Sumatera, kita memang masih lebih banyak Sumatera. Jadi Sumatera itu berarti mana? Kayak Mandiling, Toba Samosir, Lintong, Gayo, kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekarang kita sudah menambah varian lain. Jadi misalnya Bali Kintamani, Jawa Temanggung, ada Jawa Barat juga, Garut. Kita juga nambah misalnya seperti Flores Bajawa, Flores Manggarai, kita ada Sulawesi Toraja, kita juga ada Sulawesi Kalosi, kita juga ada Papua Wamena, kita
kita ada macam-macam lah yang kita coba bawa, ada Kerinci juga kita pernah bawa, Solok juga kita pernah bawa gitu. Jadi karena itu tadi Indonesia itu punya, setiap daerah itu boleh dibilang mereka punya varian kopinya sendiri-sendiri. Mereka punya unggulan kopinya sendiri-sendiri yang memang patut buat dicoba. Nah, menurut gue pribadi, salah satu hal yang menarik dari Indonesia ini adalah kita bisa mengenal daerah lain hanya melalui kopi. Kita datang ke satu kedai kopi nih, ini Kerinci dari mana ya? Kita jadi belajar, oh Kerinci itu ternyata ada di Sumatera, ada di Jambi misalnya gitu. Kita jadi tahu. Misalnya kita nyobain lagi, oh ini kopi misalnya Toba Samosir, mungkin ada juga yang nggak tahu Toba Samosir itu di mana. Oh ternyata dari sini. Jadi secara nggak langsung kita belajar geografi ya. Minum kopi tapi sekalian belajar mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia dan sekalian belajar geografi. Tapi itu taste-nya itu emang beda ya antar berarti banyak banget dong varian berdasarkan dari mananya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara nih soal kopi Sumatera, bicara secara umum ya, kopi Sumatera itu biasanya bold, dia punya bodinya bold, makanya lebih cocok untuk espresso base gitu. Tapi kalau kita misalnya bicara tentang kopi Flores itu lebih kayak fruity misalnya gitu, dia banyak seperti buah-buahan. Kalau kita bicara Bali mungkin ada orange, citrusy kayak begitu. Jadi memang dia punya profiling sendiri-sendiri. Dan itu memang kerasa di perbedaan kopinya gitu ya. Kalau untuk orang yang sudah belajar bisa berasa ya, tapi kalau mungkin yang ini dia kalau saya juga nggak ada bedanya. Rasanya kok sama aja sih. Iya, benar. Tapi sekarang customer Indonesia sudah lebih educated. Mereka ada yang udah mulai banyak memahami maunya apa nih, pengennya Bali, maunya apa, pengennya Gayo, pengennya apa, pengennya Lintong, pengennya apa, Flores, kenapa pengen Flores Imbang, mau yang sweet atau fruity misalnya gitu. Oke. Jadi memang itu kembali lagi ya ke preference masing-masing. Tapi sekarang udah banyak lah ya yang memahami. Jadi nggak cuma minum kopi susu, tapi mereka udah mulai mau minum kopi hitam, manual brewing, dan nyobain kopi dari berbagai single origin di Indonesia. Nah, kalau kita bicara nih teman-teman misalnya yang hari ini mendengarkan kita ya, kalau mau belajar kopi itu startnya gimana ya Gar ya? Misalnya mereka tuh pengen belajar mengenal kopi gitu ya, sementara mereka nggak punya background apapun gitu ya, tapi mereka punya minat nih, ketertarikan. Itu startingnya dari mana ya untuk mengenal kopi gitu ya? Pasti mungkin standarnya ya belajar barista ya, basic, belajar barista basic. Tapi sekarang itu sudah mulai banyak juga petani kopi. Petani kopi anak muda juga udah banyak gitu. Jadi bukan cuma kalau dulu kan barista punya coffee shop. Tapi sekarang udah banyak juga yang mau jadi petani kopi. Contohnya waktu gue datang ke Aceh nih, waktu itu datang ke Bener Meriah, itu semuanya petani-petani muda yang sangat educated. Mereka ingin mengembangkan perkebunan kopi di daerahnya mereka. Mereka sangat welcome dengan tamu-tamu importir dari luar. Mereka terbuka dengan masukan-masukan, mereka terbuka dengan mereka juga improve their knowledge ya. Jadi sekarang udah banyak petani kopi. Jadi sekarang bukan cuma barista doang kok, kalau mau belajar jadi petani kopi juga why not. Kopi juga sangat menjanjikan. Kenapa kopi sangat menjanjikan? Karena kalau nggak salah ya, pertumbuhan consumption untuk domestic market itu sekitar lebih dari 10%, hampir 20% kalau nggak salah kopi. Pertumbuhan dan hanya kopi kalau nggak salah kopi dan teh itu komoditas yang meningkat consumption-nya pada saat COVID. Jadi semua orang pada minum kopi, minum teh gitu ya. Nah, sementara yield-nya atau panennya itu menurun. Jadi demand-nya naik tapi supply-nya menurun. Kenapa itu? Ya itu tadi mungkin karena ada climate change, mungkin ada hama dan segala macam ya. Tapi kalau kita semakin belajar bagaimana sekarang kan sudah banyak dikembangkan di Puslit Koka misalnya, pusat pelatihan kopi dan kakao, itu kan dikembangkan bagaimana tanaman kopi yang punya akar yang lebih kuat bisa bisa tahan terhadap beberapa hama. Petani kopi, banyak anak-anak muda juga yang belajar di Puslit Koka sebetulnya, karena mereka mungkin nggak, zaman sekarang itu beda ya. Kalau dulu kan pengen jadi PNS, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Kalau sekarang enggak. Pengusaha kopi ya menjadi salah satu option juga ya. Betul, Gen Z itu dia punya pilihan lebih banyak. Mau jadi apa? Petani kopi nggak ada masalah juga. Beda dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau petani kopi itu sekarang mereka punya pendapatan yang bagus ya, bagus, apalagi kalau misal mereka bisa sampai ekspor, yang seperti yang saya bilang tadi kemarin waktu datang ke Bener Meriah itu, mereka udah skala ekspor. Padahal anak-anak mudanya itu mereka punya mereka punya organisasi anak muda, pemuda kopi apa gitu, lupa namanya, itu hanya di bawah umur 30. Kemarin soalnya gue nanya boleh gabung nggak bisa, kakak udah 40-an. Ketahuan dah. Jadi di bawah 30 itu petani muda kopi semuanya, dan mereka itu udah skalanya udah ekspor gitu, dan mereka punya petani perkebunan kopi sendiri dan organik.
Jadi lebih ini iya, ya. jadi bagus banget sebetulnya. Kalau mau belajar ke Puslit Koka juga nggak masalah, nggak harus barista. Jadi kita memahami hilirnya dari barista, tapi kita memahami hulunya dari Puslit Koka. Puslit Koka itu ada di mana ininya? Dari dikembangkan oleh pemerintah kah, oleh Departemen Pertanian atau apa, perkebunan Pak, perkebunan kali ya, dia berhubungan dengan perkebunan kalau nggak salah ya. Puslit Koka itu ada di, kemarin tuh kami ke Setiap provinsi ada itu? enggak, itu ada di satu daerah, gue lupa namanya apa, nanti gue cari lagi deh di Google. Lupa namanya, kemarin padahal baru ke situ. Waktu itu ada trip Bali, kita Jawa Bali, kita ke, kalau nggak salah di ini Ijen, dekat Gunung Ijen, Banyuwangi. kurang lebih di sana ya, kalau bukan pokoknya di arah sana. Jawa Timur berarti Jawa ya? Timur ya, itu ada Puslit Koka kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di sana. Waktu itu kita ke Puslit Koka waktu itu, dan kita ke perkebunan juga, ke perkebunan yang di, iya pokoknya dekat Gunung Ijen tuh ada perkebunan kopi Nusantara berapa gitu, lupa. Oh berarti PTPN waktu itu kita nginep di PTPN, habis itu kita ke Puslit Koka. berarti itu memang di develop oleh pemerintah ya? Kurang lebih begitu Karena ya. kan di PTPN kan ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu membantu. Berarti sekarang ini option misalnya teman-teman yang bergabung ini pengen berkiprah di dunia kopi, tidak harus barista, tapi menjadi petani kopi pun sudah sangat menjadi profesi yang menjanjikan ya sekarang ini ya. Betul. Iya, sangat menjanjikan. Jadi Dan bukan hanya di hilir tapi di hulunya juga sangat menjanjikan. salah satu bisnis yang sustain ya. Betul. Kopi ini ya. Iya kan? Sangat sustain. Sangat sustain. Jadi dulu gini, gue pernah di komoditas lain. Contohnya kayak kayu manis, vanila, terus apalagi ya, lada gitu. Waktu gue udah terjun ke dunia kopi, tapi coba komoditas lain. Tapi ternyata kopi itu yang paling sustain, paling punya standar secara internasional. Kalau yang lain-lain kan agak membingungkan ya, kayu manis apa. Kalau ini dia punya standar yang sama yang bisa diikuti secara internasional. Misalnya kita mau kirim grade 1 nih ke Amerika, itu standarnya jelas. Grade 1 itu berapa trasenya, berapa defeknya, berapa moisture-nya misalnya gitu, clean cup atau apalah, mau scoringnya berapa. Itu sangat terstandarisasi dibandingkan dengan komoditas lain gitu. Jadi memang sangat sustainable juga gitu. Oke. Kalau pertanyaan teman-teman, kalau saya cuma mau menjadi barista doang, di mana sekolahnya Kak? Kalau mau cuman barista basic bisa ke Alfi. Iya, Kak Alfi aja. Juga menerima training juga teman-teman ke Kak Alfi sini. Nanti ketemu sama Kak Nogan ini. Atau yang tadi Jani. Atau Kak Jani. Barista Nanti. senior kita itu. Iya. Oke, jadi yang penting sekarang sebenarnya semangat perkopian jangan sampai mereda gitu ya kan ya. Jadi karena sebenarnya ya banyak hal yang membuat kopi ini kan dari sisi kesehatan ya misalnya ya. Kan ada yang bilang karena dia kafein tinggi gitu ya. Tapi ada juga sih yang menyatakan bahwa ini juga sehat gitu. Asalkan lo nggak pakai gula misalnya. Nggak pakai gula, nggak pakai creamer. Dan jadi, itu minum kopinya yang benar. Iya. Gitu, bukan kopi yang kadang-kadang kan kopi saset itu dari broken bean, black bean, maksudnya yang udah pecah, biji hitam, biji yang immature. Kalau ambillah kopi yang benar gitu, tapi benernya kopi hitam aja. Jadi. Tapi kalau gue lihat sih kopi-kopi lokal Indonesia juga sekarang masih banyak eksis ya dibandingkan dengan warung-warung kopi yang dia berafiliasi dengan internasional brand gitu ya. Betul. Karena ya kalau kita lihat sih ada cuma 1 atau 2 lah yang brand besar yang kemudian entry to Indonesia ya. At least aku melihatnya di Jakarta ya. Mungkin kalau di Bali pun nggak banyak lah gitu. Jadi maksudnya kita patut bangga lah karena ternyata dengan gempuran. Ya, tau nggak, itu yang menurut gue pribadi yang perlu di highlight ya. Jadi menurut gue pribadi kopi adalah satu-satunya menurut gue pribadi sejauh ini ya. Biasanya kan kalau Indonesia suka dibeli dari mana, dari luar negeri kayaknya bangga betul. Beli apapun dari luar negeri, tapi cuman kopi satu-satunya menurut gue sejauh ini ya, orang bangga minum kopi Indonesia dan bangga datang ke warung kopi Indonesia. Cuman kopi. Kalau yang lain-lain biasanya masih bangga dari luar. Tapi cuman kopi, kita harus proud of being Indonesian. Hidup perkopian Indonesia. Oke, Gan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Gan ya. Apa nih next strategi untuk Alfi sendiri untuk pengembangan bisnis setelah 3 cabang ya kan? Kemudian ya saya tahu lah ini udah berapa tahun kesini ya, udah hampir 4 tahun ya mungkin ya dari berdirinya kan berarti sekitar 2020 pas pandemi dan masih eksis gitu. So apa sih Gan yang pengen lo capai after this? Ya, kita pasti pengen ekspansi ya. Alfi itu kependekan dari surat
Alfie syari 1000 bulan, 1000 bulan pengennya 1000 cabang. Jadi kita pengen Alfie itu bisa berkembang. Kita menawarkan franchise untuk Oh, teman-teman. udah di franchise kan ya Betul, sekarang ya? franchise Oke. autopilot. Jadi buat teman-teman jangan takut. Misalnya gue masih kerja nih, gue nggak ngerti gimana kopi. Tenang aja, kerja aja. Kita yang ngejalanin. Jadi namanya franchise autopilot. Kita yang ngejalanin, tapi beli franchise-nya gitu. Jadi bukan kayak kemarin-kemarin franchise terus ditinggal gitu. Habis itu tutup. Karena nggak ngerti, nggak semua orang paham untuk ngejalanin bisnis, dan nggak semua orang yang jadi karyawan tiba-tiba bisa ngejalanin usaha tuh nggak semuanya bisa. Makanya kebanyakan beli franchise habis itu tutup karena ditinggal kan. Tapi kalau kita franchise autopilot, kita semua yang ngurusin. Kalian bisa juga lihat laporannya real time, laporan keuangan semuanya bisa real time, karena kalian juga bisa punya akses. Karena sekarang banyak banget POS yang sistem aplikasi yang memang bisa diakses oleh owner sama mungkin franchisee atau ya kurang lebih seperti itu. Jadi semua laporannya bisa dipantau, terus juga tetap masih bisa kerja, tetap punya usaha juga, tetap punya penghasilan tambahan. Wah, menarik banget ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya Iya. bisnis franchise. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap bisa kerja yang lain. Ya. Tapi teman-teman tadi ya franchise autopilot istilahnya kalau di Iya. di Alfie. Alfie. Jadi teman-teman tinggal duduk manis gitu Betul. ya. Semuanya akan di manage oleh Alfie. Betul. Gitu. Jadi Ya. kalau teman-teman tertarik ya silahkan kunjungi Alfie di head office-nya. Ya, ya, yaitu di kantor pusatnya lah. Itu Alfie Pusat itu ada di apartemen Pancoran Riverside. Ini di Tower 3. Kategorinya di Tower 3 di bagian belakang Tower 3. Nah, itu dan di apartemen ini cuma ada satu brand Alfie. Jadi gampang untuk, Nyarinya gampang. Nyarinya gampang. Oke, Nogan, terima kasih atas Ya. bincang-bincang sore ini ya, Makasih Nogan. banyak udah diundang, udah ditarik tiba-tiba buat ngobrol-ngobrol. Semoga Perkopian Indonesia. perkopian Indonesia Alfie juga lebih berkembang. Betul. Ya kan, berkembang pesat. Jangan ya, lupa dan- minum kopi Indonesia terus. Iya, jangan lupa minum kopi Indonesia terus, dan teman-teman jangan lupa like, share, and comment kalau teman-teman suka dengan live dari Merdeka Makan sore ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Makan. Merdeka Makan. Thank you. Kayaknya nonton cuma satu gitu. Enggak, ini kan Apa itu?